Baik, selamat pagi semua. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta Alvina untuk baik dengan doa. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alvina. Pada pembelajaran hari ini, ada pun langkah-langkah yang harus kita temui, yaitu yang pertama, siswa diminta untuk meninjau sekilas teks. Yang kedua, siswa diminta untuk memberikan gagasan, pengetahuan awal mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga, yaitu siswa menentukan ide utama. Yang keempat, mengorganisasikan informasi dari berbagai literasi. Yang kelima, yaitu merangkum konsep-konsep inti. Di sini kita masuk ke dalam materi makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya yaitu yang pertama, persatuan merupakan proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Yang kedua, kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Ketiga, bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Yang keempat yaitu adanya integrasi sosial merupakan upaya penyesuaian perbedaan menjadi satu kesatuan yang serasi. Dalam Pancasila, Konstitusi, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan, dan Sumpah Pemuda. Yang kelima yaitu nasionalisme, yang merupakan rasa akan kecintaan terhadap tanah air. Nasionalisme itu dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yakni pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo merupakan awal dari Cinta Nasional yang merupakan awal dari kesadaran nasionalisme. Tanggal berdirinya Budi Utomo hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di mana nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Yang keenam yaitu patriotisme, merupakan sikap kepahlawanan atau pemberani. Konsep ini tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sebenarnya patriotisme itu merupakan salah satu unsur dari nasionalisme. Patriotisme itu adalah sikap studi untuk mengorbankan segala sesuatu untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang keempat yaitu berjiwa pembaharu, yang kelima yaitu tidak mengenal kata menyerah. Di sini ada pun negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek wilayahan saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan satu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik yaitu negara kepulauan yang terdapat dalam pasal 25A UUD 1945. Yang kedua yaitu menunggangi keseimbangan wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga yaitu laut atau perairan merupakan wilayah pokok dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Dalam kesatuan sosial dan perumusan dengan konsep kesatuan bangsa Indonesia dan aspek sosial itu menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 176 sampai 180 dan aspek sosial kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut ini, yaitu yang pertama, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya itu merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah.
memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu secara psikologis, bangsa Indonesia itu harus merasa satu nasib penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat ada bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima yaitu kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yaitu terdiri dari satu, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga ada kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Sebagai salah satu kesatuan sosial budaya adalah satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu bahwa budaya Indonesia itu pada hakikatnya adalah satu. Ragam budaya yang ada itu menggambarkan kekayaan bangsa, kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, yang hasilnya itu dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dijelaskan pengertian Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan dan pertahanan dan keamanan adalah satu, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua yaitu bahwa tiap-tiap warga negara harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelian negara. Ini tadi yang sudah saya jelaskan yaitu konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu konsep aspek alamiah atau kewilayahan tadi. Yang kedua aspek kesatuan politik. Ketiga aspek kesatuan ekonomi. 4 aspek kesatuan sosial budaya. Yang kelima aspek kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsep negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di sini ada pun alat nomor 1 yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan oleh NKRI. Yang kedua adalah adanya lambang negara, yaitu lambang negara Indonesia adalah Garuda. Yang ketiga ada bendera merah putih. Yang keempat adalah dasar falsafah. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Adapun faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan dari faktor sejarah. Yang kedua adanya ideologi nasional. Yang ketiga adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang keempat adanya ancaman dari luar dan yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Yang kelima adanya rasa berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir itu kesepakatan atau konsensus nasional. Selain faktor pendorong, ada pun faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu masyarakat Indonesia yang heterogen. Yang kedua adanya wilayah negara yang sangat luas. Yang ketiga besarnya kemungkinan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang tidak memuaskan. Yang kelima yaitu adanya paham etnosentrisme. Adapun upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yaitu A. Meningkatkan semangat gotong royong dan musyawarah. Yang B. Meratakan pembangunan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. D. Memperkukuh sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Yang E. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga merasa terlindungi. F. Melindungi, menjamin, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan G. Menumbuhkan sikap toleransi. Di sini saya akan memberikan tugas yang kelompok yang terdiri atas 4 orang. Di sini saya minta untuk cari kasus baik yang ada di majalah, koran maupun internet terkait dengan permasalahan perpecahan yang terjadi di Indonesia. Dan saya minta untuk dianalisis. Sekian mungkin pembicaraan pada hari ini. Tadi sudah diawali dengan doa, dan saya minta untuk Alvina untuk mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa. Oke, baik. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Alvina. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Silahkan untuk keluar dari Zoom meeting. Baik Bu, terima kasih.